Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Peningkatan kompetensi siswa diwujudkan SMKNU 1 Kendal melalui kunjungan industri. Mengunjungi WSM TV, para siswa diberikan pengetahuan mengenai industri penyiaran saat ini. Dalam peningkatan kompetensi siswa agar semakin relevan terhadap dunia industri, SMKNU 1 Kendal menggelar kunjungan industri ke WSM TV pada Jumat 31 Januari 2025. Selain WSM TV, para siswa juga turut mengunjungi Satuan Komunikasi dan Teknologi Informasi USM atau SAKTI, juga Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang yang diterima oleh Dekan FTIK serta jajarannya. Dalam kunjungannya, rombongan yang terdiri dari siswa kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Pendamping disambut hangat oleh Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom beserta tim. Selama kunjungan, siswa juga diberikan materi pengenalan studio serta hardware juga software dalam penayangan siaran secara langsung. Siswa pun juga diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana pengoperasian alat-alat yang digunakan. Seru banget, soalnya aku lebih kayak dapat wawasan lagi yang belum aku ketahui sebelumnya. SMKNU 1 Kendal menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dalam pengembangan kompetensi siswanya melalui program magang industri. Melalui skill yang didapat diharapkan mampu meningkatkan daya saing di dunia industri digital. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang menyisakan segudang pekerjaan rumah. Belasan rumah hanyut terbawa arus membuat ratusan warga mengungsi. Kondisi ini direspon cepat oleh Palang Merah Indonesia Kota Semarang yang bersinergi dengan berbagai pihak. Banjir yang menerjang Desa Baturagung Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memporak-porandakan belasan rumah hanyut hingga rusak berat. Palang Merah Indonesia Kota Semarang turut merespon secara cepat dengan menerjunkan 23 relawan untuk membantu korban terdampak. Tim relawan PMI Kota Semarang turut memberikan sejumlah layanan tanggap darurat bencana. Ketua Bidang Penanganan Bencana PMI Kota Semarang, Dr. R. Panji Ufa Utomo mengatakan bahwa relawan PMI Kota Semarang bersama Korps Sukarela KSR Universitas Semarang saling bersinergi. Dari awalnya kita mendukung kekuatan dari PMI yang ada di USM untuk evakuasi, namun kemudian berkembang untuk pelayanan dapur umum dan ternyata masyarakat dan pimpinan masyarakat di sini mempercayakan kita untuk mendirikan posko yang lebih besar, yaitu untuk penerimaan bantuan logistik. Saya rasa ini penanggulangan bencana ini kita lakukan dengan bersama, koordinasi dengan baik dengan Bapak Lurah, Pak Kadus dan juga aparat yang ada di sini, juga relawan-relawan yang ada di sini. Untuk kedepannya mungkin kesiapsiagaan pencegahan untuk tidak terjadinya bencana ini bisa dilakukan dengan kesiapan masyarakat juga terhadap kondisi wilayahnya agar tidak terjadi lagi bencana seperti ini. Pos asesmen, pusat data dan informasi, perbekalan, dapur umum, distribusi, pengungsian hingga air bersih, dan ambulans disiagakan PMI Kota Semarang bagi para warga terdampak. Salah satu warga korban banjir yang rumahnya hanyut, Suhari, mengatakan bahwa keluarganya berjumlah 7 orang selamat walau rumahnya hanyut beserta harta benda tanpa tersisa sama sekali. Ini kelaman tembok-tembok dan tanggul, kita nembakkan kayak di tembok lah, kalau langsung lah, kalau pingkan bekas niku, pada kacang dhuwur grobok. Dan niku terus koyo niku langsung telas joyo Pak. Hanyut nggih? Iya. Tidak ada yang terselamatkan. Betul. Untuk istri, keluarga dan semuanya selamat. Selamat. Kok sakit selamat pripun sakit cerita? Ngeten Pak. Nalika koyo niku datang lah niku terus mikir-mikir enten ajeng griya niku tanggane kuwi nggih do ambruk lah kok kan mungkin liya gembandul enten yak ngoten niku Pak. Hujan lebat mengguyur Kota Semarang 2 hari kemarin. Akibatnya atap plafon di SMK Negeri 9 Semarang ambruk menimpa siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Atap sebuah ruang kelas di SMK Negeri 9 Semarang ambruk imbas angin kencang dan hujan deras pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin. Atap yang roboh berada di lantai 2 gedung SMK Negeri 9 Semarang, tepatnya di ruang kelas nomor 9. Kepala SMK Negeri 9 Semarang, Arif Edianto, mengatakan atap plafon di sekolahnya roboh sekitar pukul 8 pagi. Insiden tersebut terjadi saat siswa masih melangsungkan kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh puluhan siswa. Akibat kejadian itu, 2 siswa mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski begitu, Arif memastikan jika kedua siswa tersebut kondisinya baik-baik saja dan telah mendapat pemeriksaan di rumah sakit. Atas insiden ini, kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 9 Semarang untuk sementara dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ada 2 anak yang sedikit lecet, itu kami ronsen ke rumah sakit Romani di Semarang. Dan alhamdulillah hasilnya sudah keluar dan alhamdulillah itu baik-baik saja. Untuk atap atau plafon dari ini sebenarnya selama ini baik-baik saja gitu. Jadi memang mungkin karena kondisi yang sudah lama gitu. Karena memang sudah 20-an tahun ya ini dan kondisinya kan dan beberapa hari ini kan hujan gitu, mungkin disertaan cuaca ekstrem aja, tapi secara fisik itu sebenarnya baik-baik saja gitu. Karena situasi yang ekstrem ini, kami tadi minta izin kepada Dinas Pendidikan melalui cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 untuk sementara kami PJJ-kan. Jam 9.30 tadi kami koordinasi bersama dengan wali kelas dan orang tua atau wali untuk menjemput putra-putrinya ke sekolah. Sehingga kami untuk hari ini kami kondisikan untuk PJJ dulu sehingga kondusif dan KPM tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi prinsipnya kami tetap komunikasi dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 untuk penanganan yang kami lakukan. Pasca bencana banjir di Grobogan beberapa waktu lalu, sebagian besar para relawan Grobogan memberikan bantuan berbagai cara, seperti memberikan bantuan tenaga untuk bersih-bersih rumah, bantuan sembako, bantuan nasi bungkus, serta berbagai bentuk bantuan lainnya, seperti yang dilakukan oleh relawan sedekah Grobogan. Dengan mendatangi rumah ke rumah warga di Dusun Karangmanis, Cengkrong, Purwodadi, Grobogan, para relawan sedekah Grobogan ini membagikan nasi 300 bungkus kepada para warga yang terdampak banjir di desa tersebut. Sekali Pak, tujuannya kayak gini tuh, biasa semua. Ada sekitar 236 warga di dusun tersebut terdampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu dengan ketinggian 1 meter dan mereka tetap bertahan untuk menjaga harta benda mereka. Dengan didampingi oleh Kadus Karangmanis, para relawan membagikan nasi bungkus kepada warga yang terdampak. Parah itu di Dusun Karangmanis. Parahnya gimana, Bu? Sampai jadi ini jalan sudah tenggelam semua, jadi di paling rendah itu di lutut orang dewasa ukurannya. Berapa hari Bu banjir, Bu? 2 hari 1 malam. Semoga tidak terjadi lagi karena kami sudah setiap tahun merasakan kebanjiran. Sebanyak 300 nasi bungkus dibagikan secara merata kepada para warga setempat. Nasi bungkus juga diberikan bersama dengan roti dan mie instan. Membagikan nasi bungkus, roti sama mie instan. Untuk apa, Den? Untuk warga yang kemarin kebanjiran. Yang terkena musibah banjir, semoga diberikan ketabahan ya, karena mungkin ini termasuk musibah dari Allah. Semoga dengan adanya bantuan yang diberikan bisa bermanfaat kepada warga yang saat ini terdampak banjir. Dalam rangka bertukar informasi dan berbagi pengalaman, Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga melakukan kunjungan ke kantor komunikasi publik Unpad dan televisi kampus di Via Unpad TV. Simak laporan tim liputan di Via Unpad TV untuk USM TV. Pusat Komunikasi dan Informasi Publik PKIP Universitas Airlangga lakukan kunjungan studi ke Kantor Komunikasi Publik KKP Unpad pada Kamis 30 Januari. Rombongan diterima Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad dan Di Supriyadi SOS MASUT PhD. Selain bertukar informasi dan pengalaman secara spesifik, rombongan PKIP Unair lakukan kunjungan ke Divia Unpad TV. Ketua PKIP Unair Dr. Marta Kurnia Kusmawardani menyebut hal ini bertujuan mengetahui pengelolaan komunikasi publik di Unpad. Selain itu diharapkan dapat mengambil hal baik yang ada di Unpad untuk dipraktekkan di Unair.
Sebenarnya kita juga ingin tahu bagaimana sih pengelolaan kehumasan di Unpad. Nah, kebetulan waktu tadi bertanya-tanya juga kantornya juga namanya juga mirip. Jadi memang kita ke komunikasi publik karena memang sekarang sudah ke pelayanan publik ya. Jadi komunikasi publik. Jadi bagaimana pengelolaan website, kemudian medsos dan hal-hal lainnya terkait kehumasan di Universitas Padjadjaran ini. Ya, harapannya kita bisa mendapatkan banyak info dan sharing-sharing. Mungkin ada yang belum dikerjakan di UNER, mungkin bisa menginspirasi kita juga untuk mungkin bisa kita praktekkan di UNER. Ya, ada juga yang sudah sama dilakukannya. Nah, jadi bukan berarti membandingkan, tapi kita akan mengambil hal-hal baik yang ada di Unpad ini untuk bisa kita lakukan juga di Universitas Airlangga. Dalam kunjungan ini juga PKIP Unair melihat sejumlah fasilitas laboratorium yang ada di Vkom Unpad, yakni Laboratorium Televisi dan Laboratorium Media Center. Kedepan Universitas Airlangga sendiri akan mengembangkan televisi Unair TV. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, dalam usianya yang belum genap 2 tahun, Unhas TV menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan diri menjadi media akademik yang inovatif. Kali ini Unhas TV meluncurkan studio barunya di lantai 2 Gedung Science Technopark, Kampus Unhas, Tamalan Rea, Makassar. Unhas TV bersama Universitas Hasanuddin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan media akademik dengan meresmikan studio baru Unhas TV. Studio yang terletak di lantai 2 Gedung Science Technopark Kampus Unhas Tamalan Rea ini diresmikan pada Jumat 24 Januari 2025. Kehadiran studio baru ini dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk mendukung produksi konten berkualitas tinggi, mulai dari program berita, dokumenter, hingga hiburan berbasis edukasi. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang meresmikan studio baru tersebut mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada tim Unhas TV. Ia menyebut jika Unhas TV telah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar media internal universitas, melainkan sebuah platform strategis yang terus berkembang melalui kolaborasi dan kemitraan. On air, sudah bisa dilihat saudara-saudara semua yang menonton ini. Ayo, kalau daripada penasaran, sekali-sekali tanya-tanya di mana, bagaimana, dan apa jadulnya untuk kita kemudian bisa siaran di bagian dari Unhas TV On Air yang luar biasa. Studionya berstandar internasional. Ini adalah kayaknya salah satu studio terbaik yang pernah saya berada. Ya, bahkan di beberapa negara saya pernah masuk studio, tapi ini kayaknya lebih canggih daripada yang ada di sana. Ya, mantap ya, sekali lagi semoga banyak yang akan datang untuk kemudian menyampaikan hal-hal baik, sharing ya kepada seluruh masyarakat seluruh dunia, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk siapapun yang sharing knowledge, sharing pengalaman untuk kebaikan. Profesor JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Kelautan ini, menilai Unhas TV lahir dengan visi sebagai media yang menyediakan informasi terpercaya dan inovasi konten berbasis akademika. Ia pun meyakini jika studio baru ini akan menjadi wadah yang lebih besar untuk menyebarkan informasi akademik yang menarik dan edukatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Profesor JJ berpesan agar studio baru Unhas TV harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengintegrasikan hiburan dan ilmu pengetahuan, sehingga Unhas TV dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu akademik. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara Unhas TV dan berbagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan program-programnya. Menurutnya, media yang mengedepankan edukasi dan inovasi menjadi aset penting dalam mendukung agenda pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain Rektor Unhas, peresmian ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Kepala Humas Unhas Dr. Ahmad Bahar, Kepala Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Riki Satria, Komisaris Unhas TV Eka Sastra, didampingi Direktur Unhas TV Yusran Darmawan. Komisaris Unhas TV Dr. Eka Sastra SEMSI menyebut peresmian studio baru ini sebagai tonggak baru bagi Unhas TV dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas konten
yang dihasilkan. Ia berharap Unhas TV terus menjadi kebanggaan Universitas Hasanuddin sekaligus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Hadirnya studio baru Unhas TV ini diharapkan dapat terus memperkuat peran Unhas TV dalam menyebarluaskan informasi akademik yang berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan dan inovasi. Andrea Ririn Karina Saiful, Unhas TV. Pemirsa, harga gas alam di Eropa meningkat setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia ke Uni Eropa yang melintasi wilayahnya. Rusia pernah memasok 30% lebih kebutuhan gas Eropa, tapi benua ini berhasil melepaskan ketergantungannya pada Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari $5 miliar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar $800 juta. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analis energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina, dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii, len nie na Ruskú federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.